Shalom anak-anak ibu semuanya, apa kabarnya hari ini? Ibu berharap semua anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan sukacita. Nah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran kita, pelajaran agama Kristen. Walaupun masih melalui daring, ibu berharap anak-anak ibu semuanya tetap semangat, tetap punya visi misi ke depan untuk terus maju. Ya. Baik anak ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Tatapan prasangka dan tipu daya tak seharusnya dimiliki kaum muda, merusak dengan dahsyat tak seharusnya dilakukan. Mereka harus beraspirasi, berusaha untuk maju, tak kehilangan harapan, tetap beriman selamanya. Ketidakbenaran, ambil sikap yang benar. Mereka tak boleh hanyut, harus berani berkorban demi keadilan dan kebenaran. Tak boleh pasrah pada kekuatan gelap. Mereka harus berani mengubah arti hidupnya. Tak boleh menyerah dalam kesulitan, harus terbuka dan jujur, memaafkan sesama. Kegiatan kita hari ini, materi pelajaran kita yaitu gereja yang hidup di dunia. Dengan tujuan anak-anak ibu semuanya mampu menyebutkan kegiatan-kegiatan yang menarik bagi orang-orang muda untuk dikembangkan di gereja. Berikut ibu akan berikan cuplikan video mengenai kegiatan pemuda.
Ibu berharap Ananda, Ibu semuanya bisa menonton, mengamati apakah kegiatan itu merupakan kegiatan yang membangun atau tidak membangun. Silakan diikuti. So guys, kita sebagai anak muda mesti jaga kekudusan. Kita harus selalu berjalan di jalannya Tuhan. Oke, sekarang kita buka Alkitab kita di Ibrani pasal 11. Kita baca mulai ayat Sekarang mari kita buka kitab Lukas pasal ke-12 ayat ke-31. Tetapi cara kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga padamu. Amin. Kali ini saya ingin sharing tentang pengalaman saya, di mana saat saya berkuliah, saya pernah mengikuti satu organisasi perkuliahan yang Baik, mari kita buka Lukas pasal 12 ayat 31. Tolong slide ya. Nah, dari cuplikan video tadi kita tahu bagaimana kehidupan orang-orang di dalam persekutuan. Ternyata masih banyak juga yang masih belum sungguh-sungguh di dalam mengikuti persekutuan tersebut. Kalau kita mau melihat bahwa persekutuan itu merupakan hal yang bagus, hal yang baik untuk kita kembangkan. Karena di dalam persekutuan itu kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan dan juga membangun hubungan kita dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu harapan ibu melalui video tadi, anak-anak ibu tidak seperti itu, melainkan lebih bagus lagi di dalam membangun persekutuan baik dengan sesama maupun persekutuan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, kegiatan-kegiatan pemuda itu sangat perlu untuk kita kembangkan, untuk kita lakukan. Kenapa? Karena dengan kegiatan yang menarik itu bisa membuat kita lebih bergairah di dalam persekutuan, di dalam bertumbuh di dalam Tuhan. Nah,
Ibu mau berikan contoh, salah satu contoh kegiatan orang-orang muda yang menarik, yaitu di dalam persekutuan itu kita membuat suatu permainan, di mana permainan itu permainan yang membangun kerohanian kita, membangun juga pengetahuan kita, pengenalan kita akan Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan. Salah satu contoh permainannya misalnya permainan menebak nama-nama tokoh Alkitab. Nah, melalui permainan ini apa yang ingin kita capai? Berarti pengetahuan kita terhadap tokoh tersebut. Nah, kita mengenal nama tokoh tersebut dan kita mengenal bagaimana kehidupan tokoh tersebut. Dengan demikian kita bisa mengambil pelajaran dari tokoh-tokoh Alkitab. Misalnya Abraham. Abraham itu siapa? Apa yang kita pelajari, yang kita teladani dari tokoh yang bernama Abraham? Nah, dengan metode yang menarik atau kegiatan yang dibuat semenarik mungkin, sehingga gairah kita di dalam persekutuan itu semakin berkobar, ya, sehingga tujuan kita di dalam bersekutu pun jelas terarah, yaitu membangun kerohanian kita, membangun hubungan kita juga dengan sesama. Nah, itu salah satu yang Ibu berikan. Nah, untuk anak-anak Ibu juga boleh membuat kegiatan-kegiatan yang lain, ya. Misalnya di dalam kondisi kita yang masih belum normal ini. Nah, walaupun masih ada yang beribadah dari rumah, kita bisa saling membangun dengan satu dengan yang lain. Contohnya melalui kemajuan teknologi, yaitu entah melalui interaksi melalui Zoom atau kegiatan-kegiatan yang lain yang membangun hubungan kita itu masih yang membuat hubungan kita itu tetap utuh di dalam Tuhan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena di dalam Tuhan itu tidak dibatasi waktu, tempat, dan keadaan. Banyak cara yang harus kita lakukan untuk membangun persekutuan dengan Tuhan, juga membangun persekutuan dengan sesama. Jadi jangan terfokus atau jangan kita menjadikan keadaan kita ini yang saat ini menjadi kendala kita untuk tidak bersekutu. Jadi itu adalah hal-hal yang harus kita bangun. Ini ide-ide baru yang harus kita bangun sebagai orang-orang muda, ya, yang mungkin belum terfikirkan oleh orang tua kita atau oleh para majelis, para pendeta. Jadi sebagai pemuda mari kita memberikan ide-ide yang membuat kita itu lebih bertumbuh, lebih maju di dalam Tuhan. Oke, bisa anak-anak Ibu semuanya, harapan Ibu, anak-anak Ibu bisa dan lebih baik dari apa yang Ibu jelaskan ini. Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan materi yang sama, yaitu gereja yang hidup di dunia. Nah, dengan tujuan nanti yaitu kita bisa menyebutkan penolakan apa saja yang dihadapi di dalam pelayanan di gereja. Yang kedua, menyebutkan contoh-contoh pendekatan yang positif yang dilakukan oleh gereja untuk membangun hubungan dengan lingkungan sekitar. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari ini, atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa yang baik, Engkau mengajari kami agar kami menjadi pemuda-pemudi yang bisa menjadi teladan, bisa memberikan kegiatan-kegiatan yang positif dalam membangun gereja. Tuhan tolong kami, bantu kami dan bimbing kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu
sehingga kami mampu melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, shalom anak-anak ibu semuanya.